Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan jamaah salat zuhur yang sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun nikmat kesehatan rohani, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kebaikan. Di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka ini selalu disebutkan dalam hal-hal yang baik. Wa yuridullahu yufaqihuhu fid-din. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan pahamkan dalam perkara-perkara agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya daripada ilmu di hari yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala ya bilang dari amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu kepada derajat yang darajat. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan bahwa setan ini lebih takut kepada orang yang berilmu daripada salah satu orang yang ahli ibadah. Dan satu ketika ada orang yang tertidur di samping masjid, kemudian datang setan, dan dia tidak berani mengganggu orang yang salah tadi. Dia tidak boleh. Alasannya kenapa? Ketika saya mengganggu orang yang salah dan orang yang tidur itu terbangun, maka dia akan mengajari bagaimana kesalahan-kesalahan di dalam kesalahan orang yang tidak berilmu. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang berkata bahwa kata dasar daripada ilmu itu adalah huruf ain, kemudian lam dan mim. Ain itu sifatnya terbuka. Jadi tidak ada dikatakan seorang yang orang ilmu tanpa dia berhuruf kepada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada dia. Kemudian kedua orang yang sejajar ilmunya daripada dia, dan yang ketiga orang yang lebih di bawah, orang yang lebih tidak pandai daripada dia, atau orang yang di bawah ilmunya daripada dia. Tapi terkadang oleh semua ketika seorang banyak terjebak dalam hal-hal ini, ketika dia memiliki suatu pemahaman dan biasa dia tersesatkan daripada pemahaman yang lain, dia sudah tidak mau mengambil pelajaran daripada orang yang lebih bodoh daripada dia dan sejajar ilmunya daripada dia, kemudian orang yang lebih tinggi daripada ilmunya daripada dia. Makanya ketika suatu orang berilmu itu harus diikuti dengan diri, harus diikuti dengan sini. Dan Allah mengatakan ilmu adalah ibarat satu mesin, kemudian diri adalah lampunya, penerangan. Sehingga dikatakan lagi dari Rasulullah kama udah wala zurubi wa yatafakkaruna sampai seterusnya bahwa orang-orang yang selalu bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia berdiri dulu kemudian beribadah, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu kitab dikatakan bahwa perbedaan antara orang yang mati dan orang yang hidup adalah ketika dia berzikir. Orang yang ada zikir dalam hatinya, maka itulah orang yang zikir di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak ada zikir dalam dirinya, maka itu bangsa yang berjalan. Itu menurut hadis dan pemahaman para sahabat. Maka kalian diundang Allah Subhanahu wa taala di dalam melalui kehidupan ini, marilah kita senantiasa hafal daripada pemahaman kita. Kemudian kita harus terbuka menghadapi daripada pemahaman yang akan kita hadapi. Kemudian berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan bahwa orang yang selalu bersyukur semasa hidupnya, maka dia akan masuk surga, masuk dalam surga dalam keadaan tersebut. Subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.